Halo teman-teman semuanya, sekarang tanggal 1 April jam 11:37 pagi di New York, hari Senin. Ini adalah video kita sebelumnya tentang teori matriks, ya, yang kita membahas gambar yang sangat luar biasa, tulisan dari Carey Love, ya, yang menurut saya sangat menarik untuk kita bahas karena ini adalah rangkuman dari berbagai macam ilmu, terapan ilmu yang sudah kita pelajari selama ini. Sangat luar biasa, teman-teman, karena video ini juga dapat banyak komentar dari teman-teman semuanya. Saya pikir materi ini terlalu berat untuk kita bahas, tidak menarik, tapi ternyata beberapa teman mengatakan, ayo dilanjut. Oke, kita lanjutkan ya. Ini adalah pemahaman di bab yang kedua, ya. Ini adalah pemahaman di video kita yang nomor 2. Oke? Tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita segera lanjutkan. Jadi, ini adalah tulisan yang pernah saya buat ya. Pernah saya buat dulu tanggal 26 Maret. Tulisan ini disukai oleh 104 teman kita yang di Practical Ho'oponopono. Teman-teman yang belum join di sini, silakan join. Ada di kolom deskripsi linknya. Nah, balik lagi. Kita lihat di sini. Ini adalah sebuah gambar yang sangat bagus. Ya, kita lihat di sini. Ini ada sebuah segitiga yang sederhana. Dan di sebelahnya adalah sebuah segitiga tumpukan yang kelihatannya sangat-sangat kompleks. Dikatakan seperti ini, to create this, untuk menciptakan ini, you need this. Kamu perlu satu hal yang sederhana. Never underestimate your simple ideas. Jangan pernah meremehkan idemu yang simple. Nah, kata kuncinya ada pada kata simple. Kata kuncinya ada pada simple, ya. Jadi, segala sesuatu yang kompleks, yang rumitnya minta ampun kayak begini, itu asalnya, sumbernya dari sesuatu yang sederhana. Oke, pikiran kita suka satu hal yang sangat kompleks. Semakin rumit, semakin dianggap, wah ini benar. Kalau kegampangan, dia masa segampang itu sih? Ya, nggak suka. Satu hal yang sederhana, yang subtle, nggak suka. Tetapi dunia spiritual, karena dunia spiritual belajar satu hal yang sifatnya the truth, kebenaran absolut, dia itu justru malah larinya menuju ke arah satu hal yang paling sederhana. Karena disitulah kebenaran absolut berada. Jadi, baik saya ulangi lagi ya. Semua kebenaran absolut itu ada pada tahap yang paling subtle, yang paling simple, yang paling receh. Karena yang paling receh itulah yang menjadi penyusun satu hal yang rumit. Oke, nah di video sebelumnya saya akan sedikit review lagi. Kita juga sudah belajar tentang yang namanya titik, ya, ini namanya dot, oke, ini kita sebut sebagai titik. Ini yang namanya line, ya, ini namanya line. Ini namanya plane, masih ingat ya di video kemarin. Dan ini namanya kubus ya, ini cube, oke. Nah, sekarang kalau kita lihat, kita review lagi. Kalau kita lihat kubus, ini adalah dunianya 3 dimensi. Wush. Kenapa dikatakan 3 dimensi? Karena dia punya panjang, lebar, tinggi. Oke. Sedangkan plane disebut dengan 2 dimensi. Kenapa? Dia hanya punya panjang dan lebar. Oke. Line disebut dengan 1 dimensi karena dia cuma punya 1 panjang. Ya, length sini. Ya, di sini length. Ini adalah width, lebar. Cube ada 3, ya. Ada length, ada width, ada height, ketambahan 1. Yaitu adalah tinggi. Sehingga membentuk satu ruangan yang 3 dimensi. Nah, kalau kita bilang titik, ya kita bilang dot ini di sini, lalu kemudian ini berapa dimensi? 0 dimensi. Karena Anda pernah lihat ada dot titik punya panjang, punya lebar, punya tinggi. Ya, Anda ada. Dot kita sebut sebagai 0 dimensi. Karena nggak ada panjang, lebar, tinggi. Nah, sekarang kita berada di sini kan, teman-teman. Betul? Mata kita, indera kita melihat dunia 3 dimensi. Kita nggak tahu apakah mungkin, Pak ada Pak 5D. Kita pernah lihat biskopnya. Iya betul, tapi kan kamu harus pakai alat untuk bisa melihat 5D-nya. Ya kan? Mungkin ada 6D, 7D, 8D, 100D, whatever D. Ada. Cuman kita tidak bisa
akses. Tapi pertanyaannya, nggak penting 4D, 5D, 100D, 10.000D, karena nggak ada ujungnya. Ke bawah ini mau berapa D, kita nggak ada ujungnya. Renungkan ini. Oke, nah yang terpenting adalah apa penyusun dari semuanya ini. Penyusunnya ada pada D yang paling kecil. D itu dimensi ya. Jadi D itu namanya dimensi. D, dimension ya kita sebut. Kenapa kok D? D singkatan dari apa? D singkatan dari dimensi. Ya, bahasa Indonesia dimensi. Oke. Nah, coba perhatikan di sini. Yang membuat line ini adalah kumpulan dari unlimited dot. Benar nggak? Ya betul Pak, tapi kan ada titik A, titik B di sini. Oh iya betul, ini kan cuma ujungnya. Tapi untuk membuat line ini untuk membuat line ini ada, maka harus ada tumpuan titik. Berapa jumlah dotnya? Ya boleh katakan banyak banget sehingga kita katakan ini adalah unlimited. Jadi untuk membuat line, bahan bakunya apa? Dot. Bahan bakunya adalah titik. Jadi kita sebut ini sebut sebagai source-nya, sumbernya. Ada yang bisa membantah ini? Nggak ada. Ya ini absolut. Saya nggak butuh kamu percaya, nggak percaya. Nggak ada urusan dengan kamu punya belief. Ya nggak ada urusan dengan kamu punya iman. Nggak ada urusan. Karena ini adalah sebuah science, sebuah fakta. Oke? Saya ulang lagi. Untuk membentuk sebuah line, kita perlu unlimited dot. Betul? Pertanyaan saya lagi, paling sederhana lagi. Kita tanya atau yang subtle. Kalau dot tidak ada, mungkinkah line bisa ada? Nggak ada. Nggak mungkin. Oke? Tapi kalau sekarang dotnya ada, line tidak ada, mungkin nggak? Mungkin. Itulah yang kita sebut sebagai source. Konsisten ya. Ingat, belajar spiritual berurusan dengan kebenaran absolut, maka kebenaran absolut itu sifatnya selalu konsisten. Oke, jangan belok kanan, belok kiri ya. Jangan dipakai sesuai dengan kepentingan. Kalau dipakai sesuai dengan kepentingan, maka kebenaran itu tidak absolut. Kebenaran absolut tidak ada urusan dengan kepentinganmu. Nggak ada urusan. Nggak ada urusan dengan kamu punya belief. Nggak ada urusan dengan kamu punya iman. Nggak ada urusan dengan law of attraction. Nggak ada urusan. Itu disebut dengan kebenaran absolut. Ya, dia cuma satu berurusan dengan konsisten. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang yang namanya plane di sini, ya, yang namanya bidang, bahasa Indonesia ini namanya bidang. Yang namanya plane, itu isinya adalah lebar, panjang. Ada panjang, ada lebar. Jadi sudah mengenai dimensi lain lagi. Yang namanya adalah lebar. Pertanyaannya, plane isinya apa? Oh, plane kumpulan dari line. Line 1, line 2, line 3, line 4. Masuk akal? Oke, pertanyaan saya sederhana. Mungkinkah sekarang plane bisa ada kalau line tidak ada? Nggak mungkin. Oke, nggak mungkin. Karena itu sekarang, kalau ditanya apa fondasi penyusun dari 2D? 1D. Betul. Tanpa adanya 1D, nggak mungkin 2D bisa ada. Oke. Lanjut. Kita lanjut lagi. Ke cube sekarang, 3D. Cube, 3D. Cube adalah kumpulan dari banyak line. Line kamu kumpulin, kamu pasang, terbentuklah namanya kubus. Oke. Ada berapa bidang? Ada baca sendiri ya. Ini bidang 1, ini bidang 1, ini bidang 2, ini bidang 3, ada baca sendiri. Lihat buku matematika zaman dulu ya. Tapi intinya yang mau saya ajarkan adalah yang namanya bangunan 3 dimensi adalah kumpulan dari plane. Betul apa betul? Yes, setuju ya. Masuk akal ya, bisa diikutin. Pertanyaannya tetap sama. Mungkinkah bangunan 3 dimensi bisa ada tanpa ada 2 dimensi? Tanpa ada plane. Mungkinkah cube bisa ada tanpa ada plane? Jawabannya nggak mungkin. Kenapa? Karena yang menyusun 3D adalah 2D. Oke, pelan-pelan ya. Di pause nanti videonya kalau terlalu cepat. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, berarti sekarang kalau kita lihat di dunia mana? Kita berada di dunia 3 dimensi. Kita bisa melihat dimensi 3. Oke? Nah, sekarang kalau kita lihat yang menyusun ini semua adalah yang 3D penyusunnya adalah
2D. Betul. 2D penyusunnya adalah 1D. 1D penyusunnya adalah 0D. Betul nggak kalau sekarang saya mengatakan bahwa segala sesuatu di dunia ini asalnya dari 0D? Betul? Betul kalau saya mengatakan bahwa 0D adalah sumber, adalah source? Ya, setuju? Oke, dipahami ya. Jangan cuma percaya omongan saya. Ini nggak ada hubungan dengan kepercayaan. Dipahami. Oke? Ya, ingat, kebenaran sejati selalu sifatnya konsisten. Oke? Jadi segala sesuatu penyusunnya berasal dari 0D. Nah, di mana 0D ini adalah sesuatu hal yang paling sederhana. Yang dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan sebagai satu hal yang sifatnya subtle. Belajar spiritual, larinya ke subtle. Jadi kalau kamu salah belajar spiritual, belajarnya ruwet, ya, makin ruwet, makin kelihatan hebat. Itu namanya salah jurusan. Karena belajar spiritual itu larinya menuju ke arah yang paling subtle, yaitu yang paling sederhana. Konsep pembelajaran spiritual adalah kita mengarahkan diri mencari di mana source itu berada. Mana yang menjadi source-nya. Karena yang disebut dengan source, ini ada pembangun dari semuanya. Biasanya source ini sifatnya adalah permanen. Konsisten, nggak akan pernah berubah. Mau contoh? Saya kasih contoh ya. Kasih contoh sedikit biar makin seru pembelajaran kita. Berulang kali ya. Ini source bertemu dengan the truth, oke? Truth di sini. Bertemu dengan kebenaran sejati. Mari kita tanya sekarang. Ada namanya awan. Ada namanya langit. Tuh, simple kan? Mana yang merupakan the truth? Mana yang merupakan sumbernya? Maka jawabannya simple. Adanya langit. Yes, inilah sumbernya. Kenapa kok bisa ini bisa ada sumbernya? Karena, langit bisa tetap ada tanpa adanya awan. Jadi langit ini adalah sumbernya di sini. Nah kalau kita lihat langit adalah sumber, maka ini sifatnya adalah permanen. Dan cuma ada. Adakah langit yang lain? Ya cuma ada satu. Ya. Nah, bagaimana sifat dari yang bukan sumber? Nah, perhatikan, awan bukan sumber. Kenapa? Karena awan tidak akan mungkin bisa ada kalau langit tidak ada. Oke? Pahami ya? Sementara kalau dia tadi, kalau langit tanpa awan bisa. Tapi awan tanpa langit gak mungkin ada. Jadi keberadaan awan tergantung dari sumbernya. Ini sumbernya, source-nya. Sehingga awan bisa ada banyak. Alias lebih dari more than one. Dan sifatnya adalah temporary. Sementara sifatnya. Segala sesuatu yang bukan sumber pasti sifatnya sementara. Dan pasti ada banyak, more than one. Simple konsepnya. Pasti butuh contoh lagi. Saya kasih contoh. Ombak dan samudra. Mana yang sumber? Mana yang sumber? Mana yang bukan sumber? Mana yang sebuah produk? Nah, udah paham ya? Samudra cuma ada satu. Samudra bisa tanpa ombak? Bisa. Mungkinkah ombak bisa ada tanpa samudra? Nggak mungkin. Artinya keberadaan ombak tergantung dari samudranya. Mari kita ulang lagi menuju ke sini. Balik lagi. Mana yang menjadi sumber? Dot. Zero dimension. Kenapa? Karena 1D nggak mungkin ada tanpa 0D. Tapi 0D bisa ada tanpa 1D. Sehingga semuanya tergantung dari 0D. Ya, saya harap teman-teman udah mulai paham ya. Nah, pembahasan kita akan masuk lagi ke dalam. Perhatikan kalau ada 3D, 2D, 1D, ada 0D. Nah, kata 0 alias 0 ini adalah kalimat yang sangat-sangat menarik. Ya, karena percaya tidak percaya, sebelum angka 0 ini ditemukan, matematika kita amburadul.
Ya, apa yang terjadi kalau seandainya di dunia ini tidak ketemu zero? Saya sudah kasih teman-teman beberapa linknya. Jadi ini adalah link yang teman-teman bisa baca dalam bahasa Inggris ya. Silakan nanti Anda bisa copy paste terjemahkan sendiri. Saya kasih linknya supaya namanya kita belajar ya. Jadi kita sama-sama belajar agar kita bisa sama-sama pinter. Tolong kalau saya kalau Anda dapat ilmu baru, saya dikabarin. Saya pun juga siap belajar karena saya bukan ahli di bidang ini. Saya pun juga sama-sama belajar. Ya, jadi kita sama-sama belajar, sama-sama sharing. Setuju ya? Nih, saya kasih informasinya, saya kasih linknya. Ya, ini ada satu artikel, ya, judulnya adalah Nothing Matters, how the inventions of zero help create modern mathematics. Ya, tidak ada hal yang lebih penting lagi, ya, bagaimana penemuan dari angka 0 ini bisa membantu matematika sekarang menjadi jauh lebih bagus. Oke, ini adalah forum di Reddit, teman-teman. Nanti saya kasih linknya, jangan usah khawatir, nggak usah dicatat. Nanti linknya saya kasih di kolom deskripsi. Ya, ada juga orang bikin history, kenapa kok angka 0 ini kok lama sekali baru bisa ditemukan. Ya, jadi begitu angka 0 ditemukan, boom, langsung matematika kita jadi mengalami kemajuan yang sangat luar biasa. Ya, sebelum 0 ditemukan, nggak karu-karuan, nggak tepat semuanya. Oke? Nah, ini ada lagi artikel, ya sama juga, tidak perlu difoto, ya ini dari Quora, ini sama juga, saya nanti akan kasih linknya. How different would math be if the number zero was never discovered? Apa yang kira-kira jadi pada dunia matematika kita sekarang, seandainya angka 0 tidak pernah ditemukan. Nah, ini yang ngomong teman-teman bukan sembarangan ya. Kalau saya orang awam seperti kita semua, tetapi ini yang ngomong adalah PhD di bidang matematika. Ya, ini luar biasa sekali PhD. Dia menjelaskan ahlinya matematika apa yang terjadi pada dunia kalau angka 0 tidak ditemukan. Gak cuma lagi, saya kasih lagi teman-teman artikel dari Medium. Ya, what if zero was not discovered? Learn what would happen if zero was not discovered. Apa yang kira-kira akan terjadi kalau ternyata 0 tidak pernah ditemukan? Wah, ini bacaan berat, teman-teman. Tentu saja Anda bisa menggunakan ChatGPT, Anda bisa gunakan segala macam AI untuk membantu Anda belajar. Oke, saya akan sharingkan apa yang saya ketahui, teman-teman, di video ini, termasuk juga saya ingin membahas tentang singularity. Oke, karena ini sudah 17 menit, jadi saya tidak terlalu banyak dulu, ya mending saya blok aja dah, ya terlalu panjang nanti juga ya. Jadi saya blok untuk buat di video selanjutnya kalau teman-teman masih ingin belajar ini. Ya, nah sebagai bekal nih sebelum teman-teman masuk ke dalam sini, ya maka saya ingin teman-teman juga tahu betapa powerfulnya angka zero. Oke, mari kita lihat. Zero, kalau Anda lihat di sini zero artinya empty, ya kosong, ya sebenarnya gak benar-benar kosong. Kalau kamu mengatakan zero itu empty, zero itu adalah void, ruang hampa. Ya. Oke, ketika dikatakan 3 ditambah 0 sama dengan berapa? 3. Oh betul, berarti zero ini kosong. Ya, zero ini kosong. Tetapi ini semua akan menjadi sangat berbeda kalau kamu sudah masuk dalam dunia pembagian. Ya, kalau kita lihat 3 kita bagi dengan 1 equal dengan 3. Bagaimana kalau 3 kita bagi dengan 0? Wah, ini sudah mulai ruwet ini ya. 3 dibagi 0. Oh iya Pak, dulu waktu sekolah diapalin jawabannya unlimited. Ada juga yang mengatakan, enggak Pak, 3 dibagi 0 itu equal 3. Kan kosong. Ya kalau 3 dibagi 0, 3 berarti 3 dibagi 1 juga sama 3. Loh, berarti 0 dan 1 adalah angka yang sama. Padahal ini jelas-jelas angka yang berbeda. Waduh, lalu 0 ini apa? Ya, lalu 0 ini sebenarnya apa? Dan kenapa angka ini begitu ajaibnya? Nomor 1, kenapa begitu powerfulnya angka 0 ini? Dan kenapa ketika angka 0 ini dimasukkan dalam matematika, ditemukan, maka semua hitungan kita jadi benar. Jadi seolah-olah seperti ada satu kebenaran yang sangat absolut di angka 0 ini. Ya, nanti di next video, sekali lagi, singularity ya. Sekali lagi di next video teman-teman, tolong saya dibantu nih, dijelaskan apa arti dari singularity. Ya, saya sudah punya beberapa filenya, tapi kita cocokkan ilmu aja, siapa tahu teman-teman punya pikiran yang berbeda. Nanti di next video, saya akan bahas khusus untuk tentang 0,
Nah, tentang singularity. Ya, biar teman-teman pemahamannya jadi jauh lebih bagus. Puzzle-nya disusun dulu. Jadi nanti kita susun puzzle, susun puzzle, susun puzzle. Terakhir kita menggabungkan semuanya. Lalu kemudian baru kita menjawab satu pertanyaan. Kenapa Pak kita mesti belajar ilmu yang kayak begini? Ya ini kan matematika zaman dulu. Atau fisika zaman dulu. Nanti kita bisa bercerita tentang black hole. Kita bercerita tentang dunia fisika kuantum. Bisa berhitung dengan matematika. Ngapain kita capek-capek mikir seperti itu? Kok ruwet banget? Saya aja gak pernah mikir, Pak. Ternyata nol itu punya pengaruh yang cukup besar dalam matematika. Ini saya baru tahu. Lalu, kenapa kita mesti tahu ini? Bagaimana dengan pengetahuan ini, kita bisa mengubah hidup kita 180 derajat. Nah, itu dia poin yang paling penting. Itu nanti dijelaskan di video yang terakhir, kalau teman-teman masih berminat belajar ini. Ya, jadi saya buat bertahap. Kalau minatnya sudah mulai berkurang, ya nggak saya lanjutin. Tapi kalau minatnya makin bertambah, makin semangat, ayo kita bahas lagi. Next, bagiannya kita akan menjelajah tentang dunia zero ini. Thank you udah nonton video ini teman-teman. Ketemu lagi di kuliah spiritual selanjutnya di bagian yang ketiga nanti. Thank you. I love you all.